Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kalau kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Engkau yang bertata di atas puji-pujian. Engkau yang senantiasa memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kota kami. Terlebih untuk tempat yang Kau sediakan bagi kami untuk kami boleh berkumpul dan beribadah. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau saat ini kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kepada kami hikmat pengertian yang daripadamu. Buat kami boleh bercermin dengan firman-Mu Tuhan. Karena di dalam firman-Mu Tuhan, kami beroleh ketenangan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan share tentang nyanyian kemenangan yang ada di Wahyu. Mungkin ada banyak ayat ya, tapi kita lihat. Kalau kita lihat seluruh Alkitab kita, seluruh kitab-kitab itu mencerminkan pengertian yang berkaitan dengan mengalahkan kekuatan daripada kuasa jahat. Dan kita tahu bahwa pekerjaan kuasa gelap itu, kuasa si jahat itu kebanyakan dengan menyamar ya, dia menyamar gitu ya. Kita tahu seperti firman-Nya yang mengatakan bahwa dia itu datang sebagai malaikat terang. Jadi kita lihatnya tuh, oh itu baik gitu tuh. Kita mikirnya, oh itu baik, gak apa-apa. Tapi kita tetap berkaca dengan firman Tuhan. Kita lihat di Wahyu 9 ayat 20. Wahyu 9 ayat 20 bunyinya begini. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala, dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Kalau kita lihat di sini ya, bahwa manusia itu tidak berhenti-hentinya menyembah roh jahat. Jadi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka sembah itu bisa mendatangkan akan roh-roh jahat. Apa yang jadi berhala dalam hidup kita itu merupakan satu penyembahan tanpa kita sadari bahwa itu adalah kita menyembah akan roh jahat. Jadi kita punya ilah ya, kita punya berhala, yaitu sesuatu yang menjadi prioritas kita yang lebih dari Tuhan. Kita memprioritaskan sesuatu yang kita tidak sadar itu merupakan sudah mulai menggeser akan kedudukan Tuhan. Itu merupakan berhala. Di situ tempat di mana roh jahat itu ada di situ. Jadi kita harus menyadari apa yang menjadi berhala dalam hidup kita. Semua pasti tahu apa yang menjadi pengganti Allah dalam hidup kita. Ya misalnya yang seperti sering diperkatakan, begitu melek mata maka kita akan melihat kata. Melihat HP ya. Begitu melek mata, kalau mikir-mikir ya memang itu tuh satu berhala juga. Kalau sudah lihat HP, walaupun ya yang saya akui nih, kalau kita lihat HP itu pengen tidurnya misalnya lebih awal. Aduh tadi malam ada berita tentang kita gitu, orang-orang sendiri gitu ya. Apa buka dulu, tapi kalau udah buka kebablasan. Apalagi kalau pengen buru-buru jawab, bablas. Itu saya akui ya, itu hati-hati ya. Terus kita kalau lihat lagi ya, kalau kita lihat ya, agama-agama itu punya satu penyembahan berhala. Nah itu juga manifestasi daripada setan yang jelas-jelas seperti yang dikatakan ini ya, agama yang benar-benar kentara gitu ya. Kentaranya gini, misalnya terbuat dari emas, perak, tembaga, batu, kayu, itu benar-benar kentara, itu berhala gitu, itu berhala gitu.
tapi kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal di mana kita itu menyembah sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu merupakan satu manifestasi setan yang dinyatakan lewat apa yang disembah. Itu nanti saudara akan ngerti lah. Kita lihat dulu Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 ayat 13. Wahyu 2 ayat 13 bunyi gini. Aku tahu, ini buat jemaat di Tiatira kalau nggak salah. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, saksi Tuhan Antipas ya. Zaman Antipas yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Jadi orang-orang ada di satu tempat di mana areanya, lingkungannya itu di tempat tahta iblis, tapi dia berpegang kepada nama Tuhan. Dia tidak menyangkal iman kepada Tuhan, tapi dia ada di tempat di mana ada tahta iblis ya, di mana ada tahta iblis ya. Nah, itu merupakan satu, ada di daerah yang seperti saya bilang, ada di satu daerah dimasuk ke dalam daerah di mana ada kuasa gelap. Tapi kita lihat lagi ya, di ayat 24 coba lihat. Tadi belum saya kasih tahu. Di ayat 24 kita lihat ya. Ayat Wahyu 2 ayat 24 coba dilihat. Nah, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tidak mengikuti ajaran itu. Jadi ada ajaran-ajaran, pengajaran yang diinspirasikan oleh setan. Saya nggak bisa omongnya, nanti saudara ngerti sendiri. Ada pengajaran yang tidak, kalau saudara lihat media-media saudara akan tahu ini bukan dari Tuhan. Kalau saudara ngerti firman, saudara akan tahu ini bukan dari Tuhan ya. Nah, terus kita lihat lagi. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ingat ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jadi Tuhan udah tahu apa yang akan kita hadapi. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi segala sesuatu tidak untuk selama-lamanya, ada daluarsanya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi mau tidak mau kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Ya, tidak lepas dari yang namanya penderitaan dan kita tahu siapa yang melakukan itu terhadap kita. Ya, kita tahu bahwa itu adalah iblis ya. Iblis itu memotivasi penganiayaan, memotivasi akan orang-orang nantinya jadi martir, mati sebagai martir. Iblis ingin supaya kita ini tidak setia lagi sama Tuhan, sampai mati. Kata di sini dikatakan kamu masuk penjara. Orang masuk penjara karena iman. Ada orang masuk penjara karena iman, tapi kita tahu Tuhan sudah beri kita kemenangan. Kita harus setia sampai mati karena Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Itu semua dikerjakan dan dimotivasi oleh si jahat supaya kita menyangkal iman kita. Makanya ada firman yang mengatakan begini, ketika aku datang kembali ke bumi, apakah aku dapat melihat iman? Masih adakah iman di bumi itu?
Jadi kita harus senantiasa ingat, Tuhan memberikan kita nyanyian kemenangan. Apa aja kita harus lihat. Segala sesuatu yang tidak ada dalam kebenaran, kita harus hati-hati ya. Coba lihat lagi di Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Jadi kalau kita menderita, kalau kita susah gitu ya, kita harus senantiasa ingat, Tuhan, Engkau yang melihat segala sesuatu terjadi atasku. Tolong aku Tuhan supaya kuatkan imanku gitu ya. Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Itu 18 ayat 2 sampai 3. Nah, kalau kita lihat nih ya, apa itu Babel ya? Kejadian 11 ayat 4, 5 dan 6. Kita lihat dulu ya, Kejadian. Juga kata mereka, ini waktu zaman Kejadian ya. Marilah kita, jadi kita ya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita lagi ya, manusia ya, cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi anak-anak manusia pada zaman Kejadian aja sudah kepengen membuat sesuatu yang wah bisa dilihat orang. Bikin yang tinggi sampai ke langit. Supaya orang lihat siapa ini yang membuat kita. Itu namanya zaman sekarang ini kalau kita katakan itu adalah Babel ya. Babel itu apa? Babel itu suatu jenis sistem politik dan agama yang dibangun terlepas dari Tuhan. Saudara ngerti nggak? Sekarang ada kan New Age Movement, gitu, ada ya movement gitu ya, New Age Movement. Nah, terus ada banyak hal-hal zaman sekarang ini politik sama agama dijadikan satu. Kalau orang yang nggak ngerti, mungkin mereka pikir, oh benar, itu untuk mengadakan pendamaian bagi semua bangsa-bangsa supaya orang-orang lihat gitu, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ada persepakatan yang tidak kudus yang akan dibuat oleh bangsa-bangsa dan sedang dibuat oleh banyak bangsa untuk bergabung. Jadi kita harus hati-hati ketika kita masuk ke dalam satu perkumpulan. Satu perkumpulan atau pertemuan di mana kita ini tidak ditarik oleh Roh Tuhan sendiri untuk datang ke situ. Hati-hati ya, sebab banyak hal-hal ajaran-ajaran yang tadi saya bilang diinspirasi sama Tuhan. Itu tuh bikin hati kita enggak tenang. Hati-hati saudara. Makanya kita perlu sekali pengayoman dari orang-orang kudusnya Tuhan ya. Jadi ada jenis sistem politik agama dunia yang dibangun terlepas dari Tuhan. Dan siapa pemimpinnya kita tahu, setan sebagai kepalanya. Udah nangkep belum? Kayaknya sebagian nangkep, udah ngerti dah. Pasti nujunya kemana, ngerti ya? Semua pasti ngerti, apalagi orang-orang yang sering lihat berita ya. Nah itu kita harus hati-hati, itu Babel. Nanti Babel dikatakan, coba Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Pokoknya judulnya itu nyanyian kemenangan. Tolong Wahyu 18 ayat 2 sampai 3 tadi. Yang ada Babel adalah suatu sistem. Nah, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, akan rubuh. Sekarang memperlihatkan diri, tapi suatu saat sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Kumpul semua roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 3.
Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi, penguasa-penguasa telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Saya waktu pertama kali saya lihat Babel gitu ya, bukan lihat Babel, Alkitab saya buka tentang Babel. Babel itu apa? Babel itu kekacauan artinya. Arti rohaninya rupanya waktu itu belum mengerti profetik waktu itu. Cuma tulis Babel itu kekacauan. Itu adanya di mana gitu ya, ditulislah di situ. Saya mikir, iya ya, serba kacau di situ ya. Jadi komprominya tuh banyak. Kompromi ini, kompromi ini, kompromi ini, kompromi ini. Jadi kacau. Tapi kebenaran itu membuat kita ngerti ini harus kudus, dipisahkan. Kemarin saya ngobrol sama seorang itu bilang, iya ya Cik, kalau mikir di saya tuh di pihaknya dia, sepupu kita bilang gini, urusan A aja, urusan apa gitu dia sebut ya, urusan A aja, sana beda, sini bilang beda. Nah sini boleh, sini bilang enggak boleh, enggak bener. Itu gimana ya Cik? Kata dia nanya sama saya. Terus saya bilang gini, pokoknya semua yang diajarkan oleh manusia yang ngomong akan terus menerus membuat tidak tetap. Akan berubah-ubah. Zaman berubah, ini berubah. Waktu berubah. Tetapi kalau yang namanya kebenaran, kata saya tuh, dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan tetap sama. Oh begitu tah? Iya, cuma dia tidak lanjut lagi dan saya tidak berani menyatakan. Nanti kalau dia tanya lagi saya kasih tahu lagi. Setahap demi setahap. Ya. Nah, terus kita lihat Wahyu 12 ayat 11. Semua harus hafal, nyanyiannya juga ada. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ya, ingat, kita mengalahkan si jahat oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ada 3 ya, darah anak domba, perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saya geli sama anak SMP ya, yang kemarin bareng sama saya doling, ayo kita nyanyian yang itu, sekaranglah waktunya gitu. Enggak tahu malu entah gimana gitu anak-anak tuh. Anak-anak kan di belakang saya. Terus mereka nyanyi, semua senyum-senyum, tidak nyanyi. Tidak ada yang buka suaranya. Akhirnya saya nyanyi, oleh darah anak domba. Baru mereka nyanyi oleh darah anak domba. Saya diem, mereka nyanyi sendiri, bablaskan. Nah, terus saya diam, jadi kedengeran suaranya. Orang laki suaranya lebih kenceng, baru gede lagi. Nah, baru mereka ninge oleh darah anak domba gitu ya. Mereka harus terus-menerus menyanyikan lagu itu sampai masuk bahwa oleh darah anak domba. Ya ingat ya, kemenangan kita oleh apa? Darah anak domba. Oleh apa? Terus saja. Lucu anak-anaknya, senang lihatnya. Ya. Lihat, darah anak domba Allah, kita tahu darah Yesus, anak domba Allah, Yesus ya. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Darah Abel berbicara kepada Tuhan pada waktu dibunuh oleh Kain ya. Nah, tapi darah Yesus lebih kuat lagi bicaranya. Tapi bicaranya tentang anugerah, ampuni, lepaskan pengampunan Tuhan ya gitu ya. Bukan tentang hukuman. Kalau waktu Kain Abel gitu ya, supaya hukumannya. Nah, berbicara lebih kuat daripada darah Abel, memintakan belas kasihan Tuhan. Ya, darah Yesus itu memintakan belas kasihan kepada Bapa untuk kita semua, Karena oleh darah Yesus kita ini ditebus dari setan. Setan tidak bisa menjamah kita ketika kita punya darah Yesus ya. Efesus 1 ayat 7.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi setiap kita harus ingat bahwa kita punya darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dan itu merupakan kemenangan buat kita. Ya, kemenangan buat kita. Nah, kita harus menyadari, jangan sampai meragukan. Apapun juga Tuhan sudah menetapkan kita lebih dari pemenang, ya. Karena kalau kita tahu bahwa kita sudah beroleh pengampunan dosa, maka tuduhan dakwaan daripada iblis tidak bisa menjamah kita. Karena begitu misal manusia nggak mungkin nggak jatuh dalam dosa. Sekali waktu jatuh dalam dosa gitu ya, kita punya jalan masuk kepada Bapa dengan darah anak domba, dengan pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Karena Allah itu setia dan adil. Ada di 1 Yohanes berapa nggak tahu, udah lupa ya. Nah terus kita lihat lagi, setan jadi nggak bisa nuduh kita ketika kita membuat pengakuan dosa ya. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Jadi kalau telah dibenarkan itu sudah dianggap tidak berdosa gitu ya. Telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita dibenarkan. Jadi walaupun kita salah, tapi ketika kita ngaku, kita itu dibenarkan oleh darah Yesus ya. Karena tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi hanya oleh darah, dan darahnya itu harus darah Yesus. Tidak ada darah yang segala macam. Tidak ada satupun di dunia ini yang punya darah yang bisa mengampuni dosa kita kecuali darah Yesus, karena Yesus datang dari atas ya. Lalu yang dari bawah semua sudah termasuk keturunan Adam yang pertama itu bawa dosa ya, bawa dosa. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya. Kita semua umat Allah, umat pemenang, dengan darahnya sendiri. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita dikuduskan. Kuduskan itu dipisahkan ya, karena kita punya darah. Terus Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi kita boleh masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Dulu ketika saya ibadah di tempat yang lama, saya cuma memperhatikan bahwa saya mulai masuk di halaman. Setelah masuk di halaman, saya masuk ruang kudus. Ruang maha kudusnya nggak boleh dimasukin. Saya pernah lihat ada tukang foto kan nggak ngerti, bukan anak Tuhan. Nah naiklah dia mau foto pengantin dia naik turun. Dibilang suruh turun, nggak ngerti sih dia. Dan waktu saya iya dulu tuh ada itu, padahal di sini dikatakan bahwa Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri mati. Makanya dari atas ke bawah tabir itu disobek ya, Yesus yang masuk bawa darahnya supaya kita juga beroleh jalan masuk untuk masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Coba sekali lagi ya, tadi Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ingat ya, hanya oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, masuk ke hadirat Tuhan juga ya. Jadi jangan merasa kita, wah saya nggak boleh nih karena saya punya dosa. Enggak, kita masuk ke tempat kudus. Ketika kita ada di dalam pertemuan ibadah praise and worship, kita tahu kita lagi mau masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus sendiri yang masuk melewati itu dengan darahnya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Maka ketika Yesus mati itu tersobek
tirainya yang memisahkan kita. Jadi kita yang dulu kita tidak bisa di dalam perjanjian lama, kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, sekarang kita bisa. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menebus supaya kita bisa masuk ke ruang kudus, kita bisa lihat apa yang ada di dalam ruang maha kudus. Ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Darah Yesus itu membersihkan hati nurani kita. Hati nurani kita ini walaupun kita ngaku baik, ada selip-selip yang tidak baiknya ya. Nah, tapi kita tahu, kita minta dikuduskan, dibersihkan dengan darah Yesus. Jadi hanya Yesus saudara, hanya Yesus yang bisa membersihkan kita. Yang lain tidak bisa. Ya. Perbuatan kita juga supaya misalnya kita lakukan apa supaya kita itu enggak bisa juga ya. Hanya darah Yesus ya. Jadi darah Yesus itu membuat kita menang dalam segala hal atas pekerjaan kegelapan ya. Terus yang kedua, perkataan kesaksian. Nah, perkataan kesaksian di Wahyu 2 ayat 13 ya. Aku tahu di mana yang tadi, di mana engkau diam. Orang kalau perkataan kesaksian itu berarti orang itu bersaksi. Bersaksi ya. Orang itu bersaksi. Nah, orang kalau bersaksi itu kita mau bersaksi tentang apa? Kita mau berbicara tentang kebenaran Yesus. Siapa Yesus bagi kita? Ya, siapa Yesus bagi kita? Nah, kalau kita bersaksi berarti kita ini harus ingat bahwa saksi kita ini didengar oleh banyak orang. Kita bayar dengan nyawa kita. Kita harus berani bayar dengan nyawa kita. Kita ngomong siapa Yesus bagi kita. Yesus adalah juru selamat, Raja saya, Tuhan saya yang hidup. Nah, kita memperkatakan itu. Ada hal-hal yang akan membuat kita bayar harga ya. Bahkan kita didesak mungkin ya. Ya bukan saat ini, ada orang-orang yang tertentu yang sampai orang itu bayar dengan nyawanya, dengan matinya ya, banyak. Apalagi kita tahu banyak orang yang sekarang yang bertobat ya. Kalau kita lihat yang terjadi pada waktu perjanjian baru itu, kita lihat Yohanes Pembaptis ya, dia mati bersaksi untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Yesus maksudnya memberitakan Yesus sudah datang. Itu Yohanes Pembaptis. Sudah Yohanes Pembaptis, Stefanus menyaksikan imannya, dia dirajam batu. Dan yang terakhir ini Antipas ya, pada zaman Antipas, saksiku setia kepadaku, dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Dan banyak orang yang mengalami aniaya yang jadi martir untuk mempertahankan imannya. Banyak, kasihan saudara. Kita harus berdoa, tapi Tuhan pasti sudah berikan kekuatan. Yang terakhir, tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut ya. Yang Kisah 20 ayat 24 ya itu ya. Nah, gagasan untuk tidak mengasihi diri kita sendiri itu, kita belajar untuk tidak mengasihi diri kita secara berlebihan. Kalau mikir-mikir, kalau saya selalu ingatnya, mengasihi diri kita berarti melo ya. Melo gitu. Mengasihani, aduh saya tuh begini, aduh saya tuh begini, aduh saya tuh begini. Kenapa ya dia gitu kan? Kenapa gitu nih? Manja-manja lah pokoknya. Itu mengasihi diri terlalu berlebihan gitu ya. Nah, kita jangan seperti itu, sebab kita harus belajar tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ya, mengasihi nyawa juga seperti ini. Gengsi saudara. Saya gengsi untuk minta maaf sama suami walaupun saya salah ya. Gengsi. Nah, saking saya tidak salah tapi saya diperlakukan begitu, saya protes, saya boikot. Dengan cara apa? Dengan tidak ngajak ngomong saudara. Enggak ngajak ngomong.
sehari, 2 hari, 3 hari bertahan. Nah itu sama aja mengasihi nyawa, mengasihi diri kita, nyawa kita sendiri. Gengsi soalnya, gengsi untuk minta maaf. Masa saya terus menerus diperlakukan seperti ini? Orang dengan alasan, orang itu ada batas kesabarannya. Lalu kata Ibu Nani, di keset pun harus terima, kata Ibu Nani. Ajarin kita seperti itu saudara. Jadi jangan mengasihi nyawa. Kita harus memikirkan kita jangan terjebak di dalam waktu kebodohan kita. Karena pada waktu kita diserang sama si iblis, kita emosi ya. Emosi kita melakukan, memuaskan emosi kita. Nafsu kita dipuaskan gitu ya. Drastis. Fatal sekali akibatnya ya. Sedangkan orang-orang percaya ini, kita sebagai orang-orang percaya ini harus rela untuk pikul salib, sangkal diri, naik ke gunung ya, pikul salib, sangkal diri, mati diri sendiri, mati setiap hari hidup kita ya. Terus kalau kita lihat kehidupan Paulus ngomong apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Orang kalau lagi marah lupa dan dia anggap udahlah stop sampai di sini saja. Itu nggak bisa sampai garis akhir. Destininya terpotong di sini. Apalagi lalu udah nggak Tuhan-Tuhanan, wis destininya terpotong. Kita harus ingat bahwa belajar untuk tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Kalau kita mau memperoleh kemenangan. Jadi 3 hal yang kita harus selalu ingat. Ya, kita benar-benar tahu betapa berharganya darah Yesus. Kita harus tahu betapa mulut, lidah, bibir kita harus memberikan perkataan kesaksian siapa Yesus. Maksudnya bukan siapa Yesus saja, tetapi setiap firman yang kita perkatakan itu adalah kesaksian nubuat Yesus ya. Kesaksian nubuat itu ya, kalau kita ngomong tentang firman, deklarasi tentang firman itu sama perkataan kesaksian. Terus yang ketiga, tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Jangan pegang gengsi. Enggak dibawa ke surga. Tuhan malah suka orang yang remuk hatinya. Tuhan malah suka orang yang istilahnya miskin, gak punya apa-apa. Butuhnya Tuhan saja, bukan butuh manusia gitu. Butuh Tuhan aja. Itu Tuhan yang suka ya. Itu maka kita bisa senantiasa dan terus menerus menyanyikan nyanyian kemenangan. Karena kita ditetapkan bukan sebagai pecundang, tapi kita ditetapkan lebih dari pemenang. Yuk kita doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, biarlah Engkau yang akan mengingatkan kami Tuhan, langkah-langkah yang belum kami lakukan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kasih karuniamu cukup untuk kami. Remukkan setiap hati kami yang keras Tuhan, dan Engkau yang akan membuat kebekuan di hati kami mencair Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan supaya hidup kami diubahkan. Kami butuh untuk bertemu dengan firman-Mu supaya kami memiliki transformasi dalam hidup ini ketika firman-Mu bekerja dalam hidup kami dan kami melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan kami mau masuk dalam pengurapan. Angkat ya. Bapak, kami mengangkat akan minyak di tangan kami. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun Tuhan. Kami urapi Tuhan. Hidup kami Tuhan. Setiap langkah-langkah hidup kami. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan. Pikiran kami Tuhan, Engkau perbarui untuk sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang Engkau rencanakan di bumi, untuk kami hidup di bumi. Kami boleh merasakannya seperti di surga karena ada Engkau Tuhan. Kami urapi Tuhan akan mata kami. Buat mata kami tajam untuk melihat apa yang Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan. Semua selubung, semua balok-balok disikirkan dari mata kami. Kami urapi telinga kami
telinga kami terbuka untuk lebih jelas mendengar apa yang Roh-Mu katakan Tuhan, dan bukan apa yang dunia katakan. Mulut, lidah, bibir ini Tuhan, Engkau urapi Tuhan, biar ada perkataan-perkataan kesaksian yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami Tuhan, urapi hati kami Tuhan, dari dalam hati kami biarlah mengalir aliran-aliran air kehidupan Tuhan, sehingga setiap orang boleh merasakan bahwa setiap orang membutuhkan air hidup yang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan, mengurapi akan tekuk kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua celah yang ada, semua yang tidak baik dalam hidup kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan-tangan kami serahkan kepadamu Tuhan. Buat tangan-tangan kami melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan ini kaki-kaki kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam jalan-jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami tidak berkuasa menetapkan langkah kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami, Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.